Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez terindikasi kurang senang dengan sistem software baru anti-hitside yang akan diterapkan pada MotoGP Austria 2025 nanti. Seri balap ke-13 MotoGP musim ini yakni MotoGP Austria 2025 akan menjadi seri diterapkannya sistem software baru yaitu anti-hitside, di mana sistem baru tersebut diklaim dapat mengurangi torsi mesin jika atau ketika motor sedang tergelincir. Penerapan itu tidak lepas dari upaya MotoGP mengurangi kecelakaan berbahaya yang membuat pembalap bisa sampai terpelanting lalu cedera parah. Pembahasan software baru ini juga didiskusikan dalam konferensi pers MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring Austria Kamis tanggal 14 Agustus tahun 2025. Salah satu pembalap yang diminta pendapatnya adalah jagoan utama musim ini yaitu Marc Marquez yang kini menjadi pemimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Pembalap Ducati Lenovo itu menjadi salah satu pembalap yang paling sering jadi korban hitside sebelum bergabung ke kubu Ducati. Akan tetapi juara dunia 8 kali itu justru mengindikasikan nada sumbang terkait penerapan software tersebut, namun apabila bermanfaat besar tentu tidak ada salahnya tim akan menyematkannya. Meski begitu Marc Marquez punya pemikiran lain setelah dia juga pernah mengujinya pada beberapa tes MotoGP musim ini sebelumnya. Namun kemudahan seperti itu justru membuat Marc Marquez merasa bahwa aksi balapan bisa jadi kurang menarik, di mana The Baby Alien merasa bahwa keahlian pembalap dalam melakukan penyelamatan lalu bagaimana mengendalikan motor agar tetap berada di jalur tepat jadi tergerus dengan sistem yang membuatnya jadi otomatis. Senada dengan apa yang sudah disampaikan oleh Marc Marquez, pembalap berbakat dari tim Red Bull KTM Factory Racing Team yaitu Pedro Acosta juga menyuarakan ketidaksetujuannya, di mana Acosta merasa bahwa makin banyaknya tombol-tombol bantuan pada motor maka akan semakin membuat skill dari seorang pembalap hilang. Bagi saya sangat jelas karena semakin banyak hal yang Anda tambahkan ke sepeda motor, dalam hal ini tentu saja adalah perangkat elektronik, maka akan semakin sedikit perbedaan yang dapat dibuat oleh seorang pembalap. Saya menguji kontrol baru ini di Aragon dan juga di tes Malaysia dan rasanya lebih mudah dikendarai di mana Anda bisa menekan kontrol dan motornya bisa melakukan segalanya. Jadi sebagai seorang pembalap saya tidak menyukainya terlepas hal itu baik untuk keselamatan atau tidak. Namun pada akhirnya setiap pabrikan memiliki sudut pandang yang berbeda. Setiap kali kami memperkenalkan sistem bantuan lain saya pikir kami harus melakukan sebaliknya lalu cobalah untuk menghilangkannya seperti yang kita lihat dalam peraturan baru untuk tahun 2027 ketika kita mulai menghilangkan perangkat ketinggian berkendara dan semua hal lainnya. Saya rasa kita harus mulai mempertimbangkannya untuk kemudian menghilangkan alat bantu yang kita miliki di motor MotoGP, kata Marc Marquez, sebagaimana dikutip dari Autosport. Honda dikabarkan bakal mempertahankan line-up tim pabrikan mereka dengan duet Joan Mir dan Luca Marini untuk MotoGP musim 2026 mendatang. Sejauh ini baru Joan Mir yang masa depannya bersama Honda sudah dipastikan dengan tinta di atas kertas putih. Kontrak yang masih berlangsung menjadi alasan Mir memperpanjang kontraknya untuk tahun 2025 sampai tahun 2026 sebagaimana mayoritas rider tim pabrikan lain. Sementara punya Luca Marini akan kedaluarsa akhir tahun ini karena dia bergabung di tengah arus siklus pada 2024 dan secara penampilan dia sebenarnya tidak istimewa. Peraih podium dan pole position di kelas para raja itu bahkan butuh 9 seri untuk meraih poin pertamanya di atas Honda RC 213V. Performa dan pencapaian Marini tentu kalah mentereng dibanding pembalap Honda yang seangkatan dengannya yaitu Johann Zarco.
memperkuat tim satelit LCR dan diberi motor pabrikan Zarco menjadi rider pabrikan sayap emas yang konsisten bersaing di grup depan dan bahkan meraih 1 kemenangan. Sementara Marini baru musim ini konsisten finish di posisi 10 besar dan posisi finish ke-6 pada balapan GP Jerman 2025 bulan lalu jadi hasil terbaiknya. Pencapaian Luca Marini baru terlihat mendingan saat dirinya dibandingkan dengan Joan Mir selaku rekan setimnya di tim Honda HRC Castrol. Joan Mir masih kurang beruntung dengan deretan hasil gagal finish dari 12 balapan utama yang berlangsung musim ini cuma 4 yang diselesaikannya, di mana penampilan hati-hati Luca Marini menghasilkan data yang lengkap untuk pengembangan motor Honda RC213V yang kehilangan jati diri. Luca Marini sendiri tidak hanya berhati-hati tetapi juga dipuji karena umpan baliknya yang berkualitas di mana Sky Sport Italia bahkan melaporkan bahwa adik dari legenda MotoGP Valentino Rossi tersebut akan menjadi sosok yang sentral di Honda, dan kebetulan pada tahun 2026 akan menjadi sangat krusial. Para pabrikan juga bersiap untuk menyambut regulasi teknis yang baru dengan mesin 850cc serta pembatasan aerodinamika yang lebih ketat dan pergantian pemasok ban dalam kejuaraan, di mana Honda sendiri tampaknya tidak akan melakukan perubahan besar-besaran dengan susunan pembalap mereka. Johann Zarco juga digadang-gadang akan mendapatkan perpanjangan kontrak dengan dukungan yang sama di tim satelit LCR Honda Castrol. Satu-satunya calon penghuni baru adalah Diogo Moreira di mana jagoan Moto2 tersebut dikabarkan akan menggantikan posisi dari Somkiat Chantra di tim satelit LCR. Saya pikir saya cukup baik sampai sekarang bahkan untuk memahami risiko terjatuh karena ban belum mencapai suhu kerja, saya selalu mencoba untuk membawa bannya ke temperatur optimal dan saat sedang menjalani balapan selalu mendengarkan motornya dan juga umpan balik dari bannya, saya juga bahkan selalu menekan hingga batas sepanjang waktu tetapi jangan sampai melewatinya, kata Luca Marini, sebagaimana dilansir dari Crash. Maverick Viñales sudah tidak balapan selama 1 bulan penuh. Selain MotoGP 2025 memang sudah memasuki masa jeda, pembalap tim Red Bull KTM Tech3 itu juga mengalami cedera dislokasi bahu. Maverick Viñales terjatuh pada sesi kualifikasi MotoGP Jerman 2025 di sirkuit Sachsenring pada bulan Juli tahun 2025 silam. Akibatnya dia mengalami dislokasi bahu dan dipastikan absen pada sisa pekan balapan serta seri MotoGP Republik Ceko. Kini Maverick Viñales pun sudah membaik, di mana The Top Gun berlatih dengan sangat keras sembari rutin menjalani fisioterapi demi pulih tepat waktu sebelum MotoGP Austria 2025 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg 15-17 Agustus. Lebih lanjut The Top Gun juga masih harap-harap cemas. Hal tersebut disebabkan oleh kondisinya yang masih akan dicek lebih dulu pada hari Kamis tanggal 14 Agustus tahun 2025 untuk mendapatkan izin turun balapan atau tidak dari Komite Medis MotoGP. Pembalap asal negeri Matador Spanyol yang kini sudah berusia 30 tahun tersebut menyambut dengan sangat antusias seri balap MotoGP Austria 2025. Sebab balapan kali ini akan menjadi balapan kandang buat KTM dan juga Red Bull yang merupakan dua sponsor utama timnya. Saya sudah bisa kembali berlatih minggu lalu dan kami telah melakukan banyak fisioterapi untuk membantu bahu saya supaya bisa pulih lebih cepat dan menjadi lebih kuat. Saya belum berkendara selama sebulan jadi kami harus menunggu hingga Jumat untuk menilai kondisi kami dan melihat apakah kami bisa kompetitif karena memang penting untuk melakukannya selangkah demi selangkah. Saya sangat senang bisa menghadiri Grand Prix Austria karena ini adalah balapan kandang KTM dan sangat penting bagi saya untuk berada di Spielberg untuk mewakili warna kami. Treknya sangat indah jadi saya sangat bersemangat untuk kembali bergabung dengan tim dan melanjutkan apa yang telah kami tinggalkan, kata Maverick Viñales, sebagaimana dikutip dari Motosan.